Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bu Siril. Dalam video kali ini Bu Siril akan menjelaskan tentang kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 sekolah dasar semester 1 kurikulum tahun 2013. Sebelum kita menyaksikan video selanjutnya, anak-anak tolong siapkan pensil dan pulpennya untuk mencatat poin-poin penting yang ada di dalam video. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa dulu untuk A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang menjadi acuan agar anak-anak nanti bisa menerapkan dalam pembelajaran dan pemahamannya, yaitu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam, yang kedua menunjukkan sikap berani sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, yang ketiga memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, yang keempat menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam, yang kedua menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur dan berbudi sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Selanjutnya memahami kisah keteladanan dari Nabi Daud alaihissalam, dan yang terakhir menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Itu adalah tujuan dalam pembelajaran mengenai kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang profil Nabi Daud sendiri. Yang pertama mengenai semangat berperang Nabi Daud alaihissalam, yang kedua mengalahkan Raja Jalut hanya dengan ketapel. Nah, ini unik ya. Terus mendapatkan risalah kenabian, lalu mendapatkan kepandaian dan mukjizat. Kepandaian dan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja dari Bani Israel, dan yang sering kita kenal juga dengan kuasa Daud dan peninggalan dari Nabi Daud alaihissalam. Untuk yang pertama adalah tentang profil singkat dari Nabi Daud alaihissalam, bahwa beliau dikenal sebagai sosok panutan yang disiplin di lingkungan keluarga. Nabi Daud membagi waktunya dalam 4 bagian. Nah, di sini sudah Bu Guru jelaskan, sebutkan ya. Yaitu yang pertama untuk mengkaji ilmu bersama Bani Israel, yang kedua untuk beribadah di mihrab, yang ketiga untuk pengadilan, dan yang terakhir untuk berkumpul kepada keluarga. Nabi Daud berasal dari garis keturunan Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Daud ini masih ada keturunan silsilah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, untuk poin pertama dalam pembelajaran kali ini adalah semangat berperang Nabi Daud alaihissalam. Nah, waktu itu ceritanya Bani Israel sedang ada rencana penyerangan dari pihak musuh. Raja Talut kemudian mengirimkan pertanyaannya, yaitu Syam'un, untuk mencari tentara sukarelawan untuk melawan musuh. Nabi Daud belum diperbolehkan untuk berperang saat itu karena tergolong masih kecil dan remaja. Akhirnya dia hanya disuruh menggembala kambing dan bertugas mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya di medan peperangan. Nah, jadi ceritanya di sini Nabi Daud itu hidup pada zaman Raja Talut. Nah, Raja Talut saat itu sedang berkuasa dan mempunyai musuh, yaitu Jalut. Nah, ketika itu Nabi Daud ingin mengikuti peperangan namun dilarang karena beliau. Ketika Nabi Daud mengantarkan susu kepada kakak-kakaknya, Syam'un melihatnya. Syam'un yang bertugas mencari tentara pilihan untuk melawan Raja Jalut merasa Nabi Daud adalah orangnya. Jadilah Syam'un langsung kepada Raja Talut. Raja Talut menyetujui usul Syam'un mengangkat Nabi Daud jadi salah satu tentara. Nah, Nabi Daud alaihissalam pun sangat antusias menerima tawaran itu dan mempersiapkan diri. Nah, bagaimana setelah perang tadi? Kelanjutannya yaitu Nabi Daud alaihissalam berhasil mengalahkan Raja Jalut hanya dengan ketapel. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu ketapel? Di sini ada gambar ketapel ya. Ketapel yaitu alat
yang digunakan untuk melempar. Nah, melempar batu ditaruh di, kan ada karetnya ya, yang warna hitam itu karetnya, nanti batu ditaruh di situ, ditarik, lalu dilemparkan kepada sasarannya. Nah, itu namanya ketapel. Batangnya dari kayu. Alat peperangan Raja Jalut terlihat sangat meyakinkan ya saat itu karena peralatannya lengkap. Sedangkan tentara Raja Tolut hanya seadanya. Buktinya Nabi Daud hanya menggunakan ketapel. Ya. Nabi Daud hanya sederhana saja. Itu kan alat untuk bermain ya kalau orang desa ya. Nabi Daud pun memberanikan diri melawan Raja Jalut yang begitu sangat besar dan bersenjatakan pedang dan tameng di tangan kirinya. Sedangkan Nabi Daud orang yang meremehkannya karena tidak mungkin sanggup menaklukkan Raja Jalut yang sombong Raja Jalut. Dia mengira bahwa Nabi Daud tidak akan mungkin mengalahkannya. Nah, bala tentara Raja Jalut melihat rajanya terbunuh karena tadi dilempar dengan ketapel oleh Nabi Daud. Akhirnya Raja Jalut pun terbunuh dan para tentaranya lari tunggang-langgang. Mereka dong karena sang raja telah tewas di tempat. Raja Tolut pun sangat takjub dengan kecerdasan akal Nabi Daud alaihissalam yang mengantarkan kemenangan bagi Raja Tolut. Nah, ini adalah awal mula bagaimana kisahnya Nabi Daud alaihissalam bisa menjadi seorang raja. Nah, karena tadi sudah memenangkan pertarungan antara Raja Jalut ya. Pertama-tama Nabi Daud setelah berhasil mengalahkan Raja Jalut adalah diangkat menjadi panglima tempur Israel. Namun sebelumnya ia dinikahkan dengan anak Raja Jalut karena sebelum diangkat menjadi Raja Tolut itu memberikan sayembara. Barang siapa yang bisa mengalahkan Jalut akan dinikahkan dengan anak. Nah, akhirnya Nabi Daud didapuk menjadi raja setelah drama perpecahan dua kubu. Ada yang memilih anak Tolut dan ada yang memilih Nabi Daud karena saat itu Raja Tolut mempunyai seorang pewaris tahta. Makanya Bani Israel pecah menjadi dua kubu, ada yang mendukung Raja Tolut dan ada yang mendukung. Namun Nabi Daud akhirnya memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Dia bahkan mendirikan Baitul Maqdis Yerusalem sebagai kerajaan. Itulah awal mula Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang raja. Nah, sekarang kita lanjut ke kepandaian dan mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Nah, kepandaian Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud mampu mendudukkan gunung agar ikut bertasbih bersama dirinya setiap hari dan pada waktu fajar dan senja. Beliau juga mampu berbicara dengan hewan. Salah satunya ketika ia ditegur oleh seekor ulat, ya. Ulat itu menegur Nabi Daud. Beliau ditegur karena telah meremehkan seekor ulat yang tidak bisa apa-apa, tapi bisa bertasbih dan berbicara dengan Nabi Daud alaihissalam. Bukan hanya itu saja, Nabi Daud alaihissalam secara fisik mampu menekuk besi tanpa harus memakai alat pemanas. Ia membuat besi dan menggunakan kedua tangannya. Padahal logikanya secara nalar kalau kita mau membuat besi itu kan harus dipanaskan dulu ya. Ini tidak, karena namanya mukjizat adalah hal yang luar biasa di luar nalar manusia. Makanya beliau Nabi Daud alaihissalam bisa melunakkan besi. Besi itu menjadi lunak ketika di tangan. Selanjutnya Nabi Daud mendapat risalah dari Allah. Nabi Daud termasuk salah satu nabi yang mendapatkan kitab ya. Beliau adalah salah satu nabi yang mendapatkan kitab Zabur ketika genap berusia 40 tahun ya. Beliau mendapat kitab Zabur yang merupakan salah satu bentuk iman umat Islam terhadap kitab-kitab yang diberikan Allah kepada para rasul. Ahok Bani Israel yang kala itu porak-poranda membutuhkan pedoman hidup agar menjalankan kehidupan yang terus bergulir dan tiada menyebutkan Allah. Secara urutan kitab Zabur diturunkan setelah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Nah, ini adalah gambar dari kitab Zabur ya yang telah usang memakan waktu ya karena sudah ratusan tahun.
Kitab Zabur oleh sebagian ulama disebut dengan istilah kitab Zamir. Zamir berasal dari kata Ibrani yang artinya sama dengan Zabur, yang bermakna lagu atau musik. Isi daripada kitab Zabur adalah 150 nyanyian atau mazmur yang disenyumkan oleh Nabi Daud. Suara yang dimiliki oleh Nabi Daud pun cukup bagus dan piawai dengan nada. Bahkan ketika Nabi Daud sedang mengerjakan kitab Zabur, kabarnya itu burung-burung. Nah, kenapa di situ ada gambar burung? Kabarnya itu burung-burung berjajar. Mereka berjajar untuk mendengarkan suara indah dari Nabi Daud. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini yang paling sering kita dengar, yaitu tentang puasa Nabi Daud alaihi salam. Populernya puasa Daud alaihi salam yang sehari puasa, sehari berbuka dipraktekkan hingga sekarang. Beliau gemar sekali beribadah dan berpuasa kepada Allah SWT. Karena itulah Allah amat menyukai jika seseorang mengamalkan puasa Nabi Daud. Nah, ini puasa yang paling utama ya. Puasanya adalah sehari puasa dan sehari berpuasa. Nah, ini adalah beberapa peninggalan Nabi Daud. Ini adalah istana Nabi Daud yang ditemukan di Tirbet, Kiapa, sebuah kota kuno zaman Nabi Daud yang sekarang letaknya kurang lebih 20 mil dari Yerusalem. Bangunan yang diketahui sebagai istana beliau adalah dua bangunan kuno yang diklaim sebagai bangunan terbesar di abad ke-10 pada masa kerajaan Yehuda. Nah, ini adalah gambar yang sudah diilustrasikan ya. Sebenarnya kalau gambar aslinya itu tidak nampak sejelas itu, tapi ini sudah diilustrasikan ulang sehingga terlihat nampak dari atas betapa besarnya ya kerajaan Nabi Daud. Salah satu peninggalan Nabi Daud alaihissalam adalah mihrab, yaitu peninggalan yang berada di luar Masjidil Aqsa. Sempat runtuh mihrab itu, namun kemudian dibangun kembali oleh Sultan Hisamuddin Lashin sekitar tahun 696 Hijriah atau 1290 Hijriah. Kenapa tidak ada gambarnya? Karena Guru belum menemukan sumber yang pas ya. Guru sudah cari di internet tetapi tidak menemukan gambarnya Nabi Daud alaihissalam. Nah, apalagi peninggalannya yaitu tambang besi, karena beliau tadi punya mukjizat mampu melunakkan besi. Peninggalan sejarah Nabi Daud yaitu tambang besi, memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dengan tangannya, karena itu dia membangun industri tambang besi. Para ilmuwan menguji karbon tambang dinamika dari kapan industri tambang besi itu ada. Jawabannya adalah tambang besi, emas, perak, tembaga, dan bambu sudah ada sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Betapa zaman dahulu sudah maju ya. Pada zaman dahulu itu belum ada teknologi secanggih ini. Diperkirakan pada zaman dahulu Nabi Daud bekerjasama dengan anaknya Nabi Sulaiman dalam membuat industri tambang besi. Kemudian tambang besi itu diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Nah, itu beberapa peninggalan dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, sekian video yang dapat Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, marilah kita berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ketika saran silahkan tulis di bawah. Bila ada pertanyaan atau kira-kira Guru perlu buat video apa lagi ya, silahkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.